sebenarnya juga ini kita anggap jadi karya pandemi ya Pak Amrit ya. Karena di mana 2 tahun yang harusnya 1 tahun berikutnya dari Mangkujo 1 keluar Mangkujo 2, tapi terhambat ada pandemi ya. Gitu ya. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih berada di sini semua bersama tim Mangkujo. Kami excited banget tentunya setelah film pertama dan kemarin sudah selesai produksi dan lain-lainnya. Syuting yang lumayan seru banget di 4 kota yang berbeda. Sempet nervous banget, tapi kemarin pas selesai editing dan lain-lainnya, selesai ngelihat trailer finalnya, kita sangat happy banget. Makanya kita nggak sabar banget untuk share trailer ini sama rekan-rekan media semua. Saya harap kalian juga se-excited kita. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Pak Amrit. Pak Amrit, berarti nanti teman-teman media akan memberitakan juga ke seluruh penontonnya, pembaca. Ya. Horor tentunya, bersimbah darah semua. A lot of intrigue, acting yang gila-gila banget dari semua pemainnya. Wah, saya sih selama syuting aja pas ngelihatnya aja udah kagum. Nah, itu dia. Makin penasaran seperti apa. Thank you Pak Amrit. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Panjang syuting sampai dengan selesai editing kemarin. Mas Kinoy, silahkan boleh di-share. Ya, terima kasih buat teman-teman pers yang hadir di hari ini ya. Ini sangat bahagia sekali. Hari ini kita bisa launching trailer dan poster kayak gitu ya. Dan alhamdulillah juga selama pembuatan Mangkujo 2 ini sebenarnya juga ini kita anggap jadi karya pandemi ya Pak Amrit ya. Karena di mana 2 tahun yang harusnya 1 tahun berikutnya dari Mangkujo 1 keluar Mangkujo 2, tapi terhambat ada pandemi gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah karya yang proses kreatif selama pandemi kita gitu. Jadi pandemi ada manfaatnya kayak gitulah. Dan ini juga masih suasana syuting juga sangat menyenangkan kayak gitu. Dan Mangkujo ini juga bukan ya, saat membuatnya juga jadi kayak berdarah-darah juga sih kayak gitu. Karena itu mungkin ini energi teman-teman yang di sini satu tim kita ya, ini jadi makin kompak karena mungkin ini kedua kalinya kan kayak gitu, dengan ada beberapa kru yang sama, terus ada beberapa kru yang masih baru kayak gitu ya. Tapi di sini kita benar-benar jadi kayak makin kompak gitu. Ini jadi kayak keluarga besar Mangkujo kayak gitu loh. Kita juga jadi merasa diri kita jadi seperti itu gitu loh. Bukan hanya sekedar kita dapat proyek dari MVP gitu terus hanya sekedar mengerjakan, tapi ini jadi kayak keluarga kayak gitu. Dan bagi aku Mangkujo 2 ini adalah seperti anakku sendiri yang udah remaja kayak gitu loh. Yang kemarin 1 mungkin masih bayi, ya ini udah remaja lah. Nah, itu dia. Kita memilih pemain karakter, kan banyak hadir karakter baru ya di story Mangkujo 2 ini. Jadi kita juga nggak mau tergesa-gesa untuk memberi karakter ini kepada calon pemain kayak gitu. Jadi kita benar-benar analisis dulu apa plusnya, apa plus minusnya kayak gitu. Bagaimana dia bisakah dia menafsirkan atau menerapkan apa dari tuntutan karakter itu kayak gitu loh. Tapi kembali lagi di sini ngeblendnya pemain, sinerginya juga sangat luar biasa. Dan mungkin memang dari awal gitu aku bilang bahwa kita main di rulesnya aja kayak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa dia pemain yang dari Mangkujo 1, aku karakter baru yang masuk ke sini. Tapi bagaimana pemain ini semua menjalankan dengan baik si karakter ini. Jadi sehingga mereka lewat karakter menjalankan cerita ini buat penonton. Kayak nah, gitu. Itu yang aku dari film Mangkujo 2, silakan ditarik 1. Dari depan 1, 2, 3. Yeay! Official poster dari film Mangkujo 2. Silakan boleh menghadap ke teman-teman media untuk diabadikan bersama. Ini dia 26 Januari 2022 Mangkujo 2. Silakan para pemain dan juga filmmakers boleh sambil melihat ke teman-teman media diabadikan di sini. Silakan Pak. Gimana Pak setelah melihat? Gimana ya? Saya dari awal memang excited banget untuk kasih lihat semua orang karena nggak bisa
kadang-kadang juga susah ekspresikannya, tapi kalau ngelihat orang lain dan reaksi mereka pas nonton trailer, apalagi pas ngeliat posternya, itu ada kesenangan sendiri juga tentunya. Dan mungkin untuk Mangku Jiwo ini, especially kalau ngomongin posternya, kita juga pengen mencoba sesuatu yang berbeda tentunya. Dan menurut saya dari peningkatan dari Mangku Jiwo 1 ke 2 juga banyak banget dari segi produksi, dari segi glamnya dan lain-lainnya. Dan menurut saya di poster ini juga benar-benar kelihatan perbedaannya banget. Dan kalau mungkin di pertama itu lebih tentang fokus ke si Kanti atau kuntilanaknya gitu ya. Di sini memang benar kalau dibilang-bilang ini tentang kejayaannya Mangku Jiwo dan segimana influentialnya mereka di kehidupan sehari-hari di dunia Mangku Jiwo ini. Dan ya ini adalah 4 pemeran paling keren ya gitu. Dan ya seperti bilang ini tumpukan mayat ini adalah ya kita lihat gimana powernya Mangku Jiwo itu. Dan gimana cara mereka mendapatkan kekuasaan itu juga. Nanti dijawab di filmnya di Januari ya Pak Amrit. Dan siapa di belakangnya itu kan? Itu dia jadi pertanyaan biar nanti ditonton. WA itu sampai capek. Yang bisa diceritakan ke teman-teman media, silakan. Berapa WA? Berapa banyak jadwal berapa kali? Gimana ya Samin, silakan. Bener sih, kompleks banget karena dari awal aku baca skripnya aku udah kayak, oh kok kayak novel ya, gitu. Aku siap kayak baca ini semua gitu dan dapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Pasti nervous, jadi keseruannya dimulai dari rasa nervous itu, terus akhirnya punya adrenalin untuk berperan sebagai Uma sekarang yang udah lebih banyak tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya lebih besar di sini ya. Sebesar apa nanti di Januari terjawab ya, 26 Januari. Mangku Jiwo 1, dia belum punya pacar. di Mangku Jiwo 2 kadang-kadang ke lokasi. Jadi kita hiburan kita sama yang udah senior sama Karina, ternyata cinta itu masih ada. Apa Mangku Jiwo 2 ini tanggung jawabnya untuk seorang Bang Karina Suhandi, silakan. Tadi udah diceritain sebetulnya kalau yang awal-awalnya ya memang akan ya apa yang terjadi itu membuat menjadi solid gitu cerita itu. Jadi pada saat baca tuh mungkin kalau tokoh Carmilla sebelumnya itu kan seperti kayak awal, semuanya awal. Jadi saya rasa juga kalau saya sih kayak masih mencari-cari dari semua cerita ini. Tapi kalau di Mangku Jiwo 2 ini kayak kalau lagi ngadon tuh udah jadi semuanya gitu. Jadi semuanya udah jadi, udah solid. Terus seneng banget karena memang kalau Bang Kinoy sama Pak Amrit udah bilang dari awal ini kita akan mengelevate Mangku Jiwo 2 ini bisa lebih dari 10 kali lipat. Dan menurut saya pribadi terasa sih itu bukan hanya sebagai karakter tapi secara keseluruhan dalam pembuatan, dalam cerita, dan karakter pemain semuanya. Jadi ada kepuasan tersendiri pasti dari semua pemain dalam memainkan karakter ini karena pada saat kita main dalam satu peran terus kita believe karakter itu, jadi itu semakin enak kita mainkan karena kita believe dengan cerita itu. This is it gitu. Nah itu aku bisa ngerasain ya hebat sih Mas Wawan, Bang Kinoy dan Pak Amrit itu benar-benar mengolah gitu. Pak Amrit juga sebagai produser bukan hanya di sana memantau tapi ikut serta dalam setiap proses pembuatan ini. Jadi kepercayaannya saling bertukar energi ya Mbak Karina ya. Jadi dari filmmaker percaya kepada pemain, pemain pun akhirnya percaya dengan karakternya dan memberikan yang terbaik di Mangku Jiwo 2 ini. Iya, beli ke karakter tuh kayak penting gitu. Jadi semuanya bisa jadi hidup menurut saya seperti itu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mbak Karina. Thank you. Sama semuanya. Amin. Kita ke Widika Sidmore. Boleh dong ceritain kamu di sini tadi kita masih gimana ya karakternya seperti apa ya? Boleh nggak tipis-tipis dikasih tahu ke teman-teman media bergabung dengan teman-teman di Mangku Jiwo 2? Ya jadi karakter yang aku mainkan di Mangku Jiwo 2 ini adalah karakter baru. Seperti tadi Mas Kinoy bilangnya Maureen Monroe. Oke. Jujur kayaknya karakter aku juga salah satu karakter yang sangat menyenangkan untuk dimainkan juga.
dan prosesnya juga menyenangkan sekali. I really had plenty of fun exploring Maureen, dan juga banyak kejutan-kejutan yang manis. Nah, kejutan ntar ya nanti ya. Itu nanti bisa dilihat, tadi ada cuplikannya sedikit gitu. Oke, emang Mas Gibran paling jago sama Pak Amrit kalau ngasih hint-hint gitu di trailer emang. Paling jago. Ya, Maureen membawa sebuah warna yang berbeda lah Ya. ke cultnya Mangku Jiwo ini. Gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Willy Kasinwar, terima kasih. Kita ke Martinolio, Pride Piala Citra Festival Film Indonesia 2022. Selama prosesnya sih seneng ngejalaninnya, ya lebih ke ikhlas. Dan ada yang menarik ya, ada satu scene di mana pas waktu kita ngambil banyak sekali bahasa-bahasa gambar yang udah dirancang sama Bang Gino itu. Nanti pas ini keluar, pas Mangku Jiwo 2 keluar, perhatiin deh di setiap detail properti yang ditaruh di dalam set, di setiap gerakan kamera yang ada di dalam si film ini ada artinya. Dan itu mungkin kalau dikait-kaitin ke real life pasti relatable, dan kita akan menemukan ini ngebahas tentang oke gitu deh. Oke, jadi pesannya juga banyak yang di. Karena ulang tahun Martinolio. Wow, jadi ini spesial ya Pak, rilisnya spesial ulang tahun Leo ya. Keren gak tuh? Keren banget ya. Dari awal syuting pertama pas tahun Martinolio udah tahu ini ulang tahunnya kapan ya? Di tanggal itu ya. Sebetulnya kalau ngomongin ini kita sebetulnya mengikutin pas Mangku Jiwo pertama keluar. Pas Mangku Jiwo pertama keluar juga akhir Januari, pas setelah Chinese New Year. Dan saya rasa momennya pas aja gitu ya, orang sudah balik dari liburan atau apapun itu, mereka udah kerja apapun semua, terus akhir bulan ya kan udah gajian nonton Mangku Jiwo. Itu dia. Coba enggak, tapi memang kita ngerasa ya kita ngikutin aja siklus yang udah lewat, kita ngerasa oke. Dan kali ini harusnya PD-nya lebih ya, karena kita ya at least kita berharap seperti itu, karena dari kerja keras semua timnya kerasa banget, bahkan dari pas kita reading aja nggak tahu, saya ngerasa tuh pas kita reading bareng-bareng itu salah satu momen paling seru, padahal syuting aja belum mulai. Jadi dari reading udah berasa diskusi antara semuanya, mengulik setiap karakter dan pemikiran setiap karakter terhadap karakter lain juga kita bahas dalam banget. Wah, itu bener-bener proses yang seru banget. Jadi pas syutingnya juga udah ngerti banget, dan saya juga excited banget untuk kasih lihat pemain-pemain ini semua end result filmnya, karena kebetulan yang baru lihat cuma kita. Pemain belum pernah lihat. Dan itu juga, aduh rasanya gimana gitu ya, kayak pengen kasih lihat, tapi kayak oke nanti deh gitu. Sabar, tunggu Martinolio ulang tahun ya. Kan ada ulang tahun ya jadi. Iya. Terkait sensor seperti apa Pak Amrit, silakan. Terkait sensor, sebetulnya pengennya semua umur, tapi kan aneh kan minta itu, nggak mungkin banget kan. Dengan bersimbah darah seperti itu dan lain-lainnya. Jadi ya kami udah pasti 17 tahun ke atas, nggak mungkin nggak menurut saya. Dan kita juga dari awal nggak ngerasa kayak kita kurangin yuk ininya apa semua supaya bisa dapat 13. Nggak deh, maksud gua ya udah 17 aja gitu, memang filmnya seperti itu dan nggak bisa dikurangin. Saya cuma ngerasa kesian untuk yang belum 17 tahun. Ya, Saya bisa menyaksikan karya luar biasa ini ya Bang. Aktor gimana melihat Mas Kino sebagai sutradara? Gue sama sekali nggak takut sama tikus. Gue cuma takut sama satu hal. Apa itu? Kehabisan duit itu. Jadi kalau ikut segimana juga hidupin ya? Sebenarnya sih geli, cuman pas ditaruh semuanya duduk gitu, ya udahlah gitu. Mau Pas. gimana? Berarti tadi bener kata-kata lu yang ikhlas gitu ya? Ikhlas. Ikhlas banget. Siap, terima kasih.